Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11ST3049. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum saya pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik Rule-Based Method for Probabilistic Reasoning. Nah, di sini itu sebelum kita masuk ke penugasan praktikumnya, izinkan saya memaparkan sedikit mengenai tujuan praktikum dan landasan teorinya. Jadi, tujuan praktikum ini tersendiri itu adalah agar si mahasiswa mampu memahami konsep dan peran ketidakpastian atau uncertainty dalam sistem pakar, lalu memahami definisi dan mekanisme kerja dari metode certainty factor, lalu membedakan secara jelas antara measure of belief dan measure of disbelief, lalu mengimplementasikan perhitungan nilai certainty factor dan dari nilai MB dan MD yang tersedia, lalu mengimplementasikan formula kombinasi atau CF untuk menggabungkan tingkat kepastian dari beberapa bukti atau gejala yang relevan. Yang terakhir, mahasiswa mampu membangun program sistem pakar sederhana dengan menerapkan metode certainty factor berdasarkan studi kasus yang tersedia. Nah, untuk landasan teori itu tersendiri, dalam pengembangan sistem pakar, seringkali diperlukan penanganan terhadap ketidakpastian atau uncertainty pada aturan dan data yang tersedia. Untuk mengatasi situasi ini, digunakanlah digunakanlah metode probabilistic reasoning. Salah satunya yang paling populer adalah certainty factor. Certainty factor adalah nilai numerik yang berfungsi untuk mengestimasi tingkat kepercayaan atau belief atau ketidakpercayaan dalam artian disbelief pada suatu kesimpulan atau hipotesis berdasarkan bukti atau evidence yang mendukungnya. Skala CF umumnya berkisaran antara -1 hingga +1, di mana +1 menunjukkan bahwa hipotesis pasti benar dan -1 menunjukkan bahwa hipotesis pasti salah. Nilai CF dihitung dari dua komponen utama, yaitu measure of belief dan yaitu ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H berdasarkan bukti E dan measure of disbelief atau yaitu ukuran ketidakpastian hipotesis yang sama ketika terdapat lebih dari satu bukti, misalnya dua gejala, yang mendukung hipotesis yang sama. Nilai CF dari masing-masing combination nilai CF dari masing-masing bukti tersebut digabungkan menggunakan formula kombinasi CF. Meskipun terdapat variasi formula untuk menggabungkan nilai negatif, dalam konteks praktikum ini fokus pada perhitungan akan ditekankan pada formula kombinasi dasar. Nah, kita masuk ke studi kasus. Jadi, studi kasusnya itu sendiri adalah diagnosis penyakit kulit, di mana kita diminta untuk membangun sistem pakar yang memanfaatkan studi kasus yang disajikan dalam materi sebagai sumber utama untuk menyusun basis pengetahuannya atau knowledge base-nya. Jadi, basis pengetahuan ini terdiri dari tiga komponen, yaitu pertama adalah hipotesis atau penyakit. Ini adalah kesimpulan yang mungkin ditarik oleh sistem. Contohnya, hipotesis yang digunakan meliputi P01, dermatitis alergi, P02, dermatitis atopik, dan P03, urtikaria. Dilanjutkan dengan evidence atau gejala. Ini adalah fakta atau masukan yang digunakan untuk mendukung hipotesis. Gejala yang dipertimbangkan meliputi G01 atau ruam kulit kemerahan, G02 gatal, G03 tekstur kulit kering, dan gejala-gejala lain yang terperinci di halaman 17. Nah, untuk rules-nya tersendiri, em, aturan-aturan ini menggabungkan gejala penyakit setiap aturan, misalnya R1 dan R7, berbentuk kausalitas jika kumpulan gejala maka penyakit. Contohnya, R1 menyatakan jika G01, G03, dan G02, G04, G05, G06 sampai ke G11 maka P01.
Bobot Certainty Factor atau CF ini adalah bobot yang mempresentasikan tingkat kepastian yang diberikan oleh seorang pakar untuk setiap gejala terhadap penyakit yang didukungnya. Telah ditentukan oleh pasangan nilai atau measure of belief dan measure of disbelief. Sebagai contoh, untuk penyakit dermatitis alergi, gejala ruam kulit kemerahan memiliki bobot MD01 dan MD02, sementara gatal itu atau G02 memiliki bobot MB06 dan MD04. Untuk langkah-langkah praktikum itu tersendiri, pertama, kita setup environment dulu. Jadi kita membuat sebuah folder bebas namanya, lalu di dalam folder tersebut ada file bernama practicum underscore cf.ipynb. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, kita diminta untuk mendefinisikan baris pengetahuan atau knowledge base presentasi dari PDF ke dalam struktur data Python. Nah, di sini kodenya sudah saya masukkan yang dari modul. Lalu kita melakukan implementasi fungsi certainty factor. Jadi kita juga disuruh juga buatlah fungsi-fungsi diperlukan untuk menghitung dan mengkombinasikan CF. Di mana ini sudah saya copy juga dari modulnya. Selanjutnya ada membuat mesin inferensi, ini dari modul juga. Nah, Nah, ini juga dari modul untuk uji cobanya. Jadi, kita bisa menguji program dengan data responden dari PDF. Jadi, kasus uji pertama itu adalah responden 179 pangkat 25. Jadi, gejalanya itu gatal-gatal, kulit bersisik, ruam kulit kemerahan, lalu penyakit berbentuk melingkar. Dengan diagnosis pakarnya itu tinea atau kurap. Nah, berikut ini adalah kode programnya dan jika di run itu hasilnya akan seperti ini. Jadi hasil diagnosis responden 179 itu adalah eh kurap itu sebesar 93%, lalu urtikaria itu 84, lalu PAN itu 84, dermatitis itu 74, dan yang keringat itu adalah 64. Jadi kita bisa pastikan dengan hasil presentasi terbanyak bahwa pasien itu menderita tinnitus atau kurap. Selanjutnya, ini adalah analisisnya, manualnya. Jadi, tine atau kurap itu, jadi kan aturan dia seorang pasien penderita kurap itu tidak mengalami gejala G02, G05, G14, G14 dan G15. Jadi gejala yang cocok itu uh, adalah G02, G05, dan G15. Jadi SCCF-nya itu kita menggunakan kombinasi dengan rumus seperti ini dan maka dapatlah hasilnya itu 93,6% sekian. Nah, untuk panitur sendiri dapat dilihat dari sini dan seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan program harusnya menunjukkan tinea atau kurap sebagai diagnosis teratas sesuai dengan pakar 27 yang dimana hasilnya tadi dapat kita lihat di kode programnya ini. Nah, di sini sebenarnya saya sudah ada kode programnya di apa namanya? Di VS Code. Nah, selanjutnya sebentar kita langsung share screen saja. Nah, berikut ini tampilan di VS Code-nya. Bentar. Nah, kita masuk ke tugas praktikumnya. Jadi, untuk tugas praktikum pertama itu, kita melengkapi baris pengetahuan, lengkapi baris data CF Wax pada langkah 2 untuk penyakit P02 atau dermatitis atopik dan P06 atau herpes zoster menggunakan data dari PDF. Nah, di sini itu sudah saya tambahkan untuk P02 dan P06-nya pada bagian sini, dermatitis atopik dan herpes. Nah, di sini saya sudah sesuaikan dengan ada yang di PDF teori. Nah, untuk implementasinya tersendiri,
Tulis dan jalankan semua kode di atas dalam Jupyter Notebook Anda. Pastikan hasil untuk responden 179 sesuai dengan perhitungan manual. Jadi, 79. Nah, ketika saya run ini 79, maka hasilnya itu kurap yang itu sudah sama dengan perhitungan manual tadi yang ada di sini, di sini. Nah, pas. Nah, tadi menggunakan CF Combine maka hasilnya 93,6 dan di sini juga hasilnya 93,6. Betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nomor 4. Nah, uji kasus responden 144. Jadi, data responden 144 dia menderita gatal, dia mengalami gejala gatal, lalu ruam kemerahan, lalu kulit menebal, lalu kulit nyeri, lalu penyakit penyebar, dan adanya bercak. Jadi tugasnya di sini adalah buatlah daftar gejala gejala eh, dengan input nama input underscore 144 dan jalankan run inference input underscore 44. Di sini saya sudah mau menulis kode programnya untuk 144. Ini nomor 4 ya? Oh ya, saya ke kemajuan anjir. Ya, nggak apa lah. 44 nih, sini kode programnya untuk ada 44. Nah, di sini ada sudah saya namakan fungsinya itu input underscore 144 dengan gejala yang telah tertera di soal. Lalu hasilnya itu saya juga menjalankan dan menulis hasilnya itu adalah saya membuat sesuai dengan soal yaitu jalankan run inference input 44. Nah, lalu untuk tampilan yang terbagus saya bikin kalimat seperti hasil diagnosis respon 144 untuk penyakit CF in hasil underscore 44. Lalu kita print penyakit apa yang kemungkinan diderita oleh si apa ini pasien ini. Nah, ketika di run, dia kemungkinan besar mengalami urta urtikaria, di mana juga si urtikaria ini juga rata-rata si urtikaria itu em, mengalami juga rata-rata mengalami gejala seperti yang disebutkan pada soal. Nah, untuk soal nomor 3 tadi, yang kelewat uji kasus responden 137. Jadi, data responden 137 itu dia menderita gatal, kulit bersisik, luka berair, ruam kemerahan, tekstur kering, kulit melepuh, kulit menebal, kulit pecah-pecah, lalu kulit terasa nyeri, bengkak. Nah, di sini kita juga dapat membuat daftar gejala input 137 dan jalankan kode dan inference-nya. Di sini sudah saya buatkan daftar gejalanya dan saya buatkan juga untuk run inference-nya. Nah, lalu ketika di run juga, dia juga kemungkinan itu dia menderita urtikaria. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5, jadi kita melihat tabel hasil di halaman 23, 23 30 sampai 30 yang ada di PDF teori. Nah, jadi kita diminta untuk menganalisis pertanyaan ini. Jadi pertama, apakah hasil program Anda untuk responden 137, 144, dan 79 sesuai dengan kolom certainty factor di tabel tersebut? Untuk memastikannya, saya sudah buat di sini. Jadi, si respon 179, 137, 144 itu diagnosis utama program itu kan tinea tekurat. Yang kedua itu dermatitis. Lalu urtikaria. Urtikaria.
Terus CF program ekspektasinya itu 93% itu benar. Terus eh, nah setelah dibandingkan itu di tabel itu eh, apakah CF itu sesuai dengan tabel itu sesuai dengan kode program saya. Lalu untuk pertanyaan ini kan eh, jadi untuk pertanyaan apakah hasil program Anda untuk responden 137, 144 dan 179 sesuai dengan kolom certainty factor di tabel tersebut? Jawabannya itu adalah iya. Karena certainty factor yang dihasilkan oleh program em, sesuai dengan kolom certainty factor pada halaman 29 pada halaman pada buk teorinya. Lalu kesamaan ini menunjuk bahwa implementasi formula dasar dan formula kombinasi CF sudah benar. Nah, lalu untuk bandingkan hasil program Anda dengan kolom hasil pakar. Jadi diagnosis utama untuk CF tertinggi dari program saya itu konsisten dengan diagnosis yang diterapkan oleh hasil pakar jika terjadi ketidakcocokan. Misalnya program mendiagnosis P01 tetap pakar mendiagnosis P02, hal ini berhubungan langsung dengan poin akurasi. Nah, selanjutnya, jelaskan mengapa akurasi metode CF dalam studi kasus ini mungkin rendah 40%. Jadi, untuk penjelasan ini, akurasi metode certainty factor dapat rendah bahkan hanya 40% seperti yang disebutkan pada materi. Karena beberapa alasan mendasar, pertama, asumsi identifikasi bukti atau formula kombinasi CF-nya itu eh, mengasumsikan bahwa semua gejala bukti yang digabungkan adalah saling independen dalam relasi kulit, seringkali saling bergantung atau redundan, yang menyebabkan CF dapat dihitung menjadi terlalu tinggi atau overestimate. Lalu bobot kaku dan subjektif, dan terakhir adalah tumpang tindih. Jadi untuk kesimpulan untuk laporan ini, praktikum ini telah berhasil mencapai tujuannya dengan mengimplementasikan metode certainty factor dengan teknik pengenalan probabilistik dalam sistem pakar diagnosis penyakit kulit. Keberhasilan ini ditunjang melalui pemahaman konseptual yang jelas mengenai MB dan MD serta implementasi matematis yang tepat dari formula CF yang tunggal dan formula kombinasi CF. Nah, eh jadi demikianlah presentasi tugas dari saya. Apabila ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.